Sistem Necromancer. Bab 238 sampai dengan 240. Bab 238. Bab 238, Wakil Diakon. Wajah Underwale menjadi semakin merah. Dia melihat ke pintu dengan hati-hati, berdiri dan duduk di pangkuannya. Ekor yang digosok mau terasa kaku. Wu Heng merasa terbungkus dalam kelembutan. Dia tidak menyangka Weir terlihat ramping dan menggairahkan, jadi dia dengan lembut menyentuh ekornya yang berbulu. Tubuh Underwale menjadi semakin kaku. Dia berbaring dalam pelukannya, memeluk leher Wu Heng, meletakkan dagunya di bahunya, dan berkata dengan suara terengah-engah, "Tuan, berhentilah membuat masalah." Wu Heng mengangkat tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Underwale, dengan lembut menjilat daun telinganya. Meningkatkannya dan membaringkannya di tempat tidur di samping, dan melepas ikat pinggangnya. Underwale menutupi wajahnya dengan tangannya dan ditelanjangi dalam sekejap mata. Ekornya yang besar menghalangi posisi penting di depannya. Tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, lalu muncul celah dari ujung jarinya, dan dia melihat keluar. Melihat satu sama lain, dia duduk berhadapan, mengagumi dirinya sendiri. "Tuan, berhentilah mencari." "Ya." Wu Heng berdiri dan berbaring di tempat tidur sambil memeluknya. Keesokan harinya, di pagi hari, Wu Heng langsung pergi ke asosiasi. Tidak ada seorang pun di ruang tunggu, jadi saya duduk di aula asosiasi sebentar. Fakta bahwa sebagian besar bangsawan meninggal di kota tidak menyebar ke seluruh kota. Tidak ada yang membahasnya, dan ksatria pengawal besi tidak datang untuk menyelidikinya. Seolah-olah hal ini tidak terjadi. Tampaknya pertemuan yang diadakan oleh orang-orang di istana juga dirahasiakan dari dunia luar. Perlu waktu sebelum keluarga menyelidiki masalah ini. Ini baik-baik saja, setidaknya semakin lama waktu berlalu, semakin sedikit kita dapat menemukan apapun. Tidak ada seorang pun dari tim saya yang datang. Wu Heng berdiri dan berjalan keluar dari gerbang asosiasi. Tepat ketika saya ingin melihat-lihat renovasi gedung, kucing uang, seseorang berjalan cepat di belakang saya. Dihantui oleh para pelayan, dia berteriak, "Kapten Wu Heng, Nona Lesia, silakan datang." Seseorang dari konsorsium lambang ular. Wu Heng mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju gedung konsorsium. Konsorsium, di ruang tunggu. Lecia menyilangkan tangan di depan dada dan menatap Wu Heng dengan sedikit kerutan di wajahnya selama 2 atau 3 menit. Lalu dia berkata langsung, "Para pejabat di kota itu menghilang secara massal. Apakah ini salahmu? Bahkan jika mereka mendukung Elno, tidak semuanya akan terlibat." Mata Wu Heng menyipit. Dia tidak menyangka bahwa konsorsium memiliki informasi yang baik. Tetapi arah intelijen jelas salah. Lecia tidak tahu bahwa mereka adalah anggota Orde Rahasia. Dia hanya mengira Wu Heng telah membunuh orang-orang ini karena insiden di kota Luntam. Wu Heng menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Bukan saya. Saya adalah kapten asosiasi dan saya memiliki dasar moral. Mengapa saya harus membunuh mereka jika mereka tidak melakukan apa-apa?" Lecia masih menatapnya dengan serius, seolah dia ingin menilai apakah dia berbohong dengan mengamati detailnya. Keduanya saling menatap dengan mata besar dan mata kecil. Saling memandang sebentar, Lecia melanjutkan, "Kamu benar-benar tidak melakukannya. Apa yang Anda katakan, saya bahkan tidak tahu siapa orang kuat di kota ini, apalagi siapa yang mendukung siapa," kata Wu Heng. Lecia meliriknya lagi dan merasa apa yang dia katakan masuk akal, tapi dia tetap berkata berdasarkan perasaannya, Aku tidak percaya semua yang kamu katakan." Wu Heng bertanya balik, "Seseorang memintamu untuk datang dan menanyakan berita itu?" "Tidak, hanya saja para pejabat di kota berkeliaran dan menghilang. Pekerjaanku semakin sulit." Lecia bersandar di sandaran kursi dan menghela nafas. "Saya pikir ada yang tidak beres. Anda khawatir bisnis tidak berjalan baik?" "Tanyakan saja." Lecia bertepuk tangan ringan, dan seorang anggota staf masuk ke pintu, memegang 2 buku keterampilan dan meletakkannya dengan hormat di atas meja. Lecia memperkenalkan,
Saya mengumpulkan 2 buku keterampilan untuk Anda. Wu Heng mengangguk dan melihat ke bawah. Teknik pelayuan teknik kematian yang ditangguhkan. Keduanya adalah keterampilan undet. Wu Heng memeriksanya dan langsung menyimpannya. Skill ini sebenarnya mempunyai efek yang kecil. Dia berkata langsung, bantu aku mengumpulkan teknik wabah dan teknik ledakan mayat. Lechia menelepon staf lagi dan mulai mengisi surat kuasa. Dia sendiri bertanya, apakah penunjukan asosiasi sudah selesai? Tidak, sepertinya prosesnya agak rumit. Kamu tidak akan dipindahkan, kan? Lechia menatapnya lagi. Wu Heng mengangkat alisnya dan bertanya dengan bercanda, tidak bisakah kamu meninggalkanku? Tentu saja, tidak banyak pejabat yang tersisa di kota ini. Siapa yang dapat saya harapkan untuk mengurus bisnis saya jika Anda pergi? Wanita. Keduanya mengobrol sebentar, dan surat kuasa pun ditandatangani. Wu Heng mengucapkan selamat tinggal dan langsung keluar dari konsorsium. Kembali ke tempat tinggal Anda. Wu Heng langsung kembali ke ruang belajar dan mengeluarkan 2 buku keterampilan yang baru diperoleh untuk memeriksanya. Pada sore hari, keterampilan dibuka satu demi satu. Membuka keterampilan, Blight. Membuka keterampilan, kematian yang ditangguhkan. Pergi ke dunia zombie dan keluar dari ruangan. Tadi malam pasti turun hujan, dan udara dipenuhi bau lembab dan amis. Lebih baik mencucinya, jika tidak jalanan akan dipenuhi noda darah dan bangkai yang tersisa setelah pertempuran. Baru saja hendak mengeluarkan walkie-talkie dan menelepon Li Yahong. Gerakan tangannya berhenti, dia membuka jendela, menoleh dan mendengarkan dengan cermat. Peningkatan persepsinya membuat pendengaran dan penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Dia mampu menangkap suara samar suara tembakan di antara suara-suara yang kacau dan sangat intens. Tembakan. Bengkel mobil tidak memiliki senjata, dan lokasi asal suara tembakan juga jauh dari sini. Apakah orang-orang di Suaka Yanshen sedang membersihkan zombie? Tidak. Mereka memiliki rute aman lewat sini dan mereka tidak boleh melawan zombie. Masih syuting di sini, bukankah ini mencari kematian? Tekan intercom lagi dan hubungi Li Yahong. Ketika dia membuka pintu dan turun, Li Yahong berjalan dari bawah. Keluar, Li Yahong bertanya. Wu Heng tidak menjawab, tetapi bertanya, apakah ada orang yang menembak di dekat sini? Saya tidak tahu. Saya tidak menemukan ada orang yang menembak. Li Yahong menggelengkan kepalanya. Panggil konvoi dan ayo keluar. Bagus. Konvoi bergerak maju ke arah tembakan. Pada saat ini, Li Yahong dan yang lainnya juga dapat mendengar suara tembakan yang menusuk. Para zombie di sepanjang jalan juga tertarik dengan tembakan tersebut. Wu Heng tidak membiarkan konvoi mendekat dan berhenti di kejauhan. Tidak lama kemudian, hantu, Xiao Xiao, terbang kembali dari langit, dan suara tembakan di kejauhan berhenti tiba-tiba. Xiao Xiao masuk ke dalam mobil dan memberi isyarat, ada beberapa orang jahat di sana, mereka seharusnya sudah mati sekarang. Orang jahat, bagaimana Xiao Xiao tahu bahwa mereka adalah orang jahat? Mereka baru saja bertengkar, mengatakan bahwa mereka harus memblokir persimpangan untuk mengambil barang, yang menarik sekelompok zombie. Kemudian mereka berdua mulai berkelahi, dan senjata ditembakkan secara acak. Wu Heng dan Li Yahong saling berpandangan. Ada kejutan di mata masing-masing. Orang baik, ada orang yang memblokir di sini, menunggu tempat berlindung untuk berdagang, dan merampok di jalan. Ini benar-benar metode yang bagus. Biar saya lihat. Oh, Xiao Xiao setuju, lalu berputar setengah lingkaran dan masuk ke tubuh Wu Heng. Sebuah gambaran segera muncul di benak saya. Xiao Xiao terbang mengikuti suara tembakan dan dengan mudah menemukan lokasi pertempuran. Pada satu titik, di sebuah toko ramen pinggir jalan, peluru ditembakkan terus-menerus, menjatuhkan zombie di luar. Xiao Xiao Fei memasuki toko. Ada 6 orang di dalam, hanya 2 di antaranya yang memegang senapan, dan sisanya membawa tombak yang terbuat dari pipa besi. Beberapa orang berteriak keras, kamu bajingan,
jika kamu bersikeras untuk mengambil sesuatu, kamu akan mati di sini sekarang. Sial, aku tidak melakukannya untuk semua orang. Kamu tidak bermain-main dengan wanita yang kamu tangkap sebelumnya, atau kamu tidak memakan makanannya. Sekarang kamu dalam bahaya dan kamu takut dan mengutuk kembali. Brengsek, aku pantas mendapatkannya, kalau tidak. Salah satu dari mereka mengumpat, dan tanpa sengaja, punggung tangan yang memegang pistol digigit zombie. Orang lain kaget saat melihatnya digigit. Mengarahkan moncong pistol ke pria yang digigit. Lawannya juga terlihat ketakutan. Dia melihat ke arah lukanya, melihat rekan satu timnya di sampingnya, dan berteriak, tidak ada yang akan selamat jika saya mati. Bang 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 gelombang. Tembakan kembali terdengar, namun tidak ditujukan kepada para zombie. Mereka saling menembak, peluru menghantam dinding dan menimbulkan kepulan asap. Kelompok mayat di luar juga langsung menyerbu masuk, membunuh orang-orang yang selamat di dalam. Menggerogoti semua makanan. Bagaimana? Li Yahong bertanya. Orang-orang itu sudah mati. Wu Heng menjawab, dan terus berkata kepada kerangka berkepala besar di belakangnya, biarkan semua kerangka itu turun dari mobil dan bersiap untuk bertarung. Hore! Sekelompok kerangka melompat dari truk dan membentuk formasi rapat di depan. Maju ke depan. Hore! Tombak kerangka itu bergerak maju dan mulai melangkah maju. Melangkah keluar dari jalan, para zombie yang hendak bubar segera menemukan sekelompok kerangka yang mendekat. Mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan menyerbu dalam kerumunan. Wu Heng melihat jarak sasaran dan berkata, lempar tombaknya, lepaskan. Horeho gelombang. Tombak yang dilempar jatuh dari langit berulang kali. Sejumlah besar zombie menembus tubuh mereka dan berbaring telentang di tanah. Setelah melemparkan tombak, Wu Heng terus memerintahkan serangan. Tengkorak yang berubah dari zombie menyimpang seperti manusia besar memimpin kerangka biasa untuk menyerang ke depan. Menjatuhkan sejumlah besar zombie ke tanah dan memulai pertarungan jarak dekat. Tim Skeleton Spear mulai maju ke depan, bertarung melawan zombie. Untuk sesaat, suara perkelahian menjadi keras. Malam tiba, zombie yang tersebar dan dimutilasi menyeret tubuh mereka dan terus merangkak. Diinjak-injak oleh orang besar. Wu Heng berjalan mendekat dan memeriksa kendaraan para korban. Total ada 4 kendaraan, 2 di antaranya dilengkapi dengan permukaan putih dan panel fotovoltaik. 2 kendaraan lainnya merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat ini. Sayang sekali hal itu tidak diperlukan lagi. Wu Heng masuk ke toko dan menyimpan 2 senapan dan peluru. Setelah memikirkannya sejenak, aku menggunakan percakapan dengan orang mati pada salah satu mayat yang berubah menjadi zombie. Orang ini adalah pria kejam yang pertama kali digigit zombie dan menembak teman-temannya. Mayat itu membuka matanya dan tanpa sadar mengeluarkan suara dahi yang serak dari mulutnya. Dari mana asal pistol itu? Wu Heng bertanya. Ada tempat di mana tentara ditempatkan di depan, kami mendapatkannya di sana. Jawab mayat itu. Bangunan terkenal apa yang ada di sana? Ada, Bifeng Life Plaza. Persediaan apa yang tersisa di sana, atau tidak ada senjata? Wu Heng terus bertanya. Banyak kendaraan militer, serta senjata. Setelah menjawab pertanyaan, dia kembali berbaring. Zombie hanya dapat menjawab 3 pertanyaan, dan mereka tetap terlihat jika tidak terinfeksi. Orang-orang ini cukup beruntung memiliki 2 senjata. Wu Heng berkata setelah keluar dari toko, biarkan Qiangzi dan yang lainnya mengemudikan mobil ini kembali. Oke. Li Yahong mengeluarkan walkie-talkie, dan iring-iringan mobil di kejauhan menyalakan lampu depannya dan melaju. Wu Heng terus membiarkan para kerangka membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua mayat. Kemudian dia melepaskan Dead Skeleton Field dan sejumlah besar skeleton berdiri. Setelah sibuk hingga larut malam, beberapa orang kembali ke terminal penumpang. Li Yahong segera kembali ke kamar. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng kembali ke kota Luntam, dan pertama-tama pergi ke asosiasi untuk melihatnya. Hanya duduk di ruang tunggu sebentar. Dong-dong gelombang. Ada ketukan di pintu. Memasuki.
Pintu terbuka sedikit, dan staf melihat ke dalam. Dia berkata dengan hormat, "Kapten, Diakon, silakan datang." Wu Heng menyipitkan matanya dan menebak-nebak. Sepertinya hasilnya sudah keluar. Bagus. Berjalan keluar dari ruang tunggu dan langsung pergi ke ruang kerja Diaken. Membuka pintu, Deacon Gomez menunjukkan senyuman lembut. "Diakon, apakah kamu mencari saya? Nah, penunjukan kantor pusat telah selesai, dan Anda sekarang menjadi wakil Diaken." Bab 239. Bab 239, aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Ardekan. Mendengar kata-kata Gomez, hati Wu Heng tergerak. Setelah berhari-hari, hasilnya akhirnya keluar, dan dia pun diangkat menjadi wakil diakon. Gomez melihat ekspresi tenangnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Kamu sama sekali tidak bersemangat untuk menjadi subdiakon. Di usiamu, tidak banyak orang yang bisa menjadi subdiakon berdasarkan prestasi." Wu Heng tersenyum dengan pantas dan berkata, "Saya cukup bersemangat." "Selamat," kata Gomez lagi. Melihat surat janji temu di tangannya, saya merasa sedikit sedih. Dia telah membaca resume Wu Heng. Dari utusan lapangan biasa di kota Blackstone hingga pemimpin pasukan di kota Luntam, dia kini telah ditunjuk sebagai wakil diaken hanya dalam waktu sebulan. Laju pertumbuhannya terlalu cepat. Jika Anda tidak bekerja untuknya dan menyaksikan hal-hal menakjubkan yang dia lakukan, Anda mungkin berpikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Menakutkan. Terima kasih atas budidaya diaken." Wu Heng berkata dengan sopan. "Kamu tumbuh begitu cepat sehingga aku bahkan tidak punya waktu untuk mengolahmu." Gomez menyerahkan surat pengangkatan di tangannya dan melanjutkan, "Ini dia, simpan sendiri surat pengangkatan itu, dan serahkan kepada diakon baru ketika kamu tiba di tempat yang dijanjikan. Hadiah pahala akan diberikan ketika waktunya tiba. Bawalah ke sana juga." Tempat kerja. Diakon baru. "Apakah kamu tidak tinggal di kota Luntam?" Tempat kerja. "Yah," katanya, "lokasinya bernama Treasure Island." Wu Heng melihat surat penunjukan itu. Bagian atas adalah dokumen persetujuan pengangkatan subdiakon oleh diakon, dan tempat pengangkatannya tertulis di bawahnya. Pulau Harta Karun Laut yang Cemerlang. Posisi, wakil diakon, bergabung dalam waktu 30 hari. Tidak peduli seberapa jauh Anda mengatur diri sendiri, Anda harus pergi ke laut. Wu Heng tiba-tiba merasa bahwa penunjukan ini telah menjadi beban. Meski kota Luntam sendiri hanya memiliki separuh luas kota, namun cukup untuk stabilnya perkembangan kota. Pangkalan Zombie World memiliki persediaan pelengkap. Rencana awal sudah diatur, dan kemudian tiba-tiba dia dipindahkan ke tempat lain. "Diakon, bolehkah saya melamar untuk tinggal?" Gomez meliriknya dan berkata, "Penunjukan wakil diakon tidak sesederhana menjadi kapten. Tidak mudah mencari posisi yang kosong. Tidak ada pilih-pilih." Melihat wajah Wu Heng sedikit tidak nyaman, dia terus menghiburnya, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keluar saja dan coba dulu, lalu ajukan transfer kembali ketika Anda punya kesempatan." Mendengar kata-kata tersebut, Wu Heng merasa sedikit lega. Identitas perkumpulan tidak boleh diungkap. Ini dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Menurut Gomez, jika Anda mengajukan transfer kembali dalam 2 tahun, atau transfer ke kota terdekat, Anda juga bisa mengurus kota Luntam. Wu Heng mengangguk, menyimpan surat pengangkatan, dan terus bertanya, "Diakon, di mana yang lainnya?" "Duke mengambil alih posisi kaptenmu, Martha dan Gaulberry. Tidak ada surat penunjukan, tapi prestasinya dicatat dalam file. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa dipromosikan." Gomez mengeluarkan surat penunjukan lagi, "Kamu berikan langsung kepada Duke. Mulai sekarang, Anda bukan lagi anggota tim ke-12, dan asosiasi akan mengumumkannya." Duke sekarang menjadi kapten. Dia baru berusia 14 tahun, pria yang luar biasa. Martha dan Galopil tidak mengeluarkan surat penunjukan. Hal ini harus menjadi pertimbangan asosiasi. Khusus untuk Gaulberry,
yang hanya memiliki satu jasa baik tingkat kedua dan dua jasa baik tingkat ketiga hanya 2 hari setelah bergabung dengan tim, ia mungkin dianggap telah diatur secara khusus untuk bergabung. Wu Heng mengambil surat penunjukan itu dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Gomez mengangguk, kembalilah dan bersiaplah. Beritahu aku kapan kamu berangkat. Aku akan mengantarmu kalau begitu. Oke, jawab Wu Heng, membuka pintu dan pergi. Dalam perjalanan kembali ke ruang tunggu, panggil 2 anggota staf untuk memanggil seluruh anggota tim lainnya. Rumah Tuan Kota. Di aula, 2 sosok sedang duduk. Salah satunya adalah penguasa kota, Elno. Pria lainnya bertubuh tinggi dan tinggi, dengan rambut coklat dan janggut. Dia mengenakan gaun biru dan tasnya menonjol, seolah-olah dia memiliki baju besi di dalamnya. Pelayan itu mengisi minuman untuk mereka berdua dan mereka hendak pergi. Dia ditangkap oleh pria kekar itu dan meletakkan tangannya di bawah roknya. Pembantu itu terkejut, tapi dia tidak berani melawan. Mencari bantuan pada penguasa kota tidak jauh dari sana, Erno hanya meliriknya dan tidak banyak bicara. Pria kekar itu berkata langsung, jadi, Anda menyerahkan separuh kota karena pemimpin pasukan yang baru dipindahkan. Erno menghela nafas, dengan nada tak berdaya, apa yang bisa kulakukan? Menyerahkan seluruh kota, atau menyerahkan separuh kota? Ini kerugian paling kecil bagiku. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dapatkan kembali untukku. Anda menandatangani perjanjian, dan dia adalah kapten asosiasi. Apakah saya masih bisa membunuhnya? Bagaimana saya bisa mendapatkannya kembali tanpa alasan yang sah? Kata-kata Erno terlontar dari bibirnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada solusi yang baik untuk situasi saat ini. Ketika kedua belah pihak diam, ketuk-ketuk-ketuk gelombang, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan seorang pelayan masuk dengan cepat. Wajah Erno yang tidak senang menjadi semakin jelek, dan dia berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan terburu-buru, tidak ada aturan sama sekali. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut dan memberi hormat, dan berbisik, Tuan, ada kabar baru dari asosiasi. Oh, apa beritanya? Pelayan itu berdiri, berjalan maju dengan cepat, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Erno yang berwajah serius tiba-tiba menjadi senang dan bertanya. Benarkah? Sungguh, berita dari asosiasi adalah bahwa tim 12 dikapteni oleh anak orc itu. Erno segera berkata, terus atur agar orang-orang mengawasinya. Begitu dia meninggalkan kota Luntam, segera beritahu saya. Ya, Tuan. Pelayan itu segera pergi. Pria kekar di seberangnya menarik pelayan itu ke dalam pelukannya dan melemparkan pandangan bertanya-tanya, ada apa? Wu Heng telah dipindahkan oleh asosiasi dan akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Mata pria itu juga berbinar, oh, benarkah? Itu pasti benar. Selama dia pergi, segalanya akan lebih mudah. Pria itu terus merenung sejenak dan berkata, baiklah, atur pasukanku untuk memasuki kota. Jika dia pergi, aku akan membantumu merebut kembali separuh kota. Jika berhasil, saya akan memberi Anda 20% keuntungan setiap tahun. Oke, pria itu berdiri dan menepuk pelayan itu, pergi ke kamarku. Asosiasi, ruang regu. 3 anggota telah kembali. Wu Heng pertama kali menceritakan kisah perpindahannya. Sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, Duke berteriak sekuat tenaga, Kapten, Anda bukan wakil diakon di sini, jadi apa yang harus kami lakukan? Kamu akan menjadi kapten tim 12 mulai sekarang. Aku kaptennya. Aku tidak bisa melakukannya. Seru Duke lagi. Gaulberry duduk di samping, menutup telinganya, dan memintanya untuk duduk terlebih dahulu. Kapten, Anda dipindahkan kemana? Wu Heng berkata, Pulau Harta Karun, di sana, di Laut Cemerlang. Mereka bertiga saling memandang, dan sepertinya mereka belum pernah mendengar tentang tempat ini. Di dunia ini, transportasi belum berkembang seperti zaman modern. Saya belum pernah mendengar atau mengunjungi banyak tempat.
Apakah kamu berencana pergi ke sana? Gaulubli terus bertanya. Yah, surat pengangkatan sudah dikeluarkan, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Duke menggaruk kepalanya dan berkata, mengapa kamu tidak berhenti menjadi subdiakon dan terus menjadi kapten kami? Gaulberry membalas, semua orang ingin naik, dan tidak ada yang bisa kembali. Kapten, saya tidak tega meninggalkan Anda, kata Duke. Aku sedang dipindahkan, tapi aku belum mati. Kenapa kamu tidak mau pergi? Kamu akan menjadi kapten mulai sekarang. Tolong pimpin semua orang untuk memperhatikan keselamatan dan berhati-hati saat bergerak. Duke menggaruk kepalanya lagi, aku tidak bisa melakukannya, kenapa aku tidak membiarkan Martha melakukannya? Wu Heng berkata, keduanya telah mencapai prestasi yang cukup. Setelah beberapa saat, mereka juga akan menjadi kapten. Anda tidak perlu menyerahkan posisi Anda. Kapten, apakah Anda punya tip rahasia? Tuliskan untuk saya dan saya akan menghafalnya ketika saya kembali. Saran apapun, tingkatkan saja kekuatan Anda sendiri dan jangan melakukan tugas yang tidak sesuai dengan kekuatan Anda sendiri. Tidak, kenapa berbeda dengan saat kamu memimpin tim? Beberapa orang duduk bersama dan mengobrol sebentar. Wu Heng terus bertanya, hadiah pendukung asosiasi akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Duke, jangan lupa ajak semua orang untuk mendapatkannya. Oke. Wu Heng berdiri lagi dan berkata, jangan terlalu tertekan. Ini adalah hal yang baik. Aku akan mentraktir semua orang makanan enak. Beberapa orang mengangguk dan berjalan keluar. Suasananya masih agak suram. Hari sudah menjelang senja ketika kami kembali ke tempat tinggal kami. Duduklah di ruang tamu sebentar. 3 pelayan kembali satu demi satu. Melihat Wu Heng di rumah, mereka semua tersenyum. Pemilik, Wu Heng mengangguk. Melihat Minnie mengenakan celemeknya dan hendak memasak, dia langsung berkata, Minnie, tunggu sebentar, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Oh, Minnie pergi menuangkan air untuk beberapa orang. Ande Weyer dan Wen Manxia juga duduk di samping mereka. Wu Heng berkata langsung, surat pengangkatan asosiasi telah diturunkan, dan saya sekarang menjadi wakil diaken. Benarkah? Bagus sekali. Tuan akhirnya menjadi subdiakon. Selamat kepada Tuan. Ketiga dewi itu gembira dan memuji mereka tanpa ragu-ragu. Kedudukan wakil diaken sudah mempunyai status tertentu dalam sistem perkumpulan. Memiliki hak yang lebih besar dan lebih dihargai oleh perkumpulan. Segera setelah itu, melihat ekspresi serius Wu Heng, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dan menjadi diam. Wu Heng mengeluarkan surat penunjukan dan melanjutkan, tetapi ada beberapa perubahan di lokasinya. Ini bukan lokal, tetapi di lokasi yang disebut Pulau Harta Karun. Ekspresi Minnie dan Underwhale tidak berubah sama sekali, dan mereka tidak menyadari apapun sejenak. Ekspresi Wen Manxia berubah dan dia berkata, Tuan ingin pergi dari sini. Mendengar perkataan tersebut, Minnie dan Underwhale menyadari bahwa posisi yang ditunjuk bukanlah kota Urentam, yakni akan dipindahkan. Lewat sini, Wu Heng mengangguk, baiklah, saya akan resmi bergabung dengan pekerjaan itu dalam waktu 1 bulan. Ini, ketiga wanita itu semuanya mengerutkan kening. Apa yang akan dilakukan tuannya? Wen Manxia terus bertanya. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana menurutmu? Hanya ada 2 pilihan. Salah satunya adalah menjadi wakil diaken, tetapi dia tidak akan bisa mengurus kota Luntam. Begitu dia pergi, separuh kota mungkin tidak akan terselamatkan. Pilihan kedua adalah tetap tinggal dan menjadi penguasa kota. Separuh kota sudah cukup untuk menunjang sisa hidup. Ditambah dengan saling melengkapi dengan dunia zombie, dia bisa menjadi kaisar lokal, tetapi tanpa identitas asosiasi, tidak ada perbedaan antara dia dan penguasa kota, Elno, saat ini. Suatu hari, kekuatan yang lebih kuat menemukan tempat ini, dan kemungkinan besar mereka akan merebutnya. Ketiga wanita itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Wen Manxia angkat bicara dan berkata, Anda tidak dapat kehilangan identitas Anda sebagai wakil diaken. Identitas ini memungkinkan Anda memperoleh lebih banyak informasi dan hak istimewa,
yang tidak tertandingi oleh seorang penguasa kota. Bagaimana dengan kota Rentam? Enyer bertanya. Maka itu tergantung pada tuannya. Wen Manxia mendongak. Wu Heng bersandar di sofa, menatapnya dan berkata, Wen Manxia, kamu akan menjadi penguasa kota. Saya ingin pergi bersama Anda. Saya masih belum tahu bagaimana situasi di Treasure Island. Mungkin tempatnya tidak bagus. Saya akan mengajukan permohonan untuk dipindahkan kembali dalam 2 tahun. Saya mungkin tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa mempercayai orang lain, tapi aku hanya bisa mempercayaimu. Wen Manxia tersipu, saya bisa mengelola geng, tapi saya tidak akan mampu menangani kota sebesar itu. Tidak apa-apa, mari kita diskusikan sebelum kita berangkat. Bagaimana jika aku tidak melakukannya dengan baik? Wen Manxia bertanya dengan ragu. Kalau begitu aku akan menjemputmu dan ayo pergi ke Pulau Harta Karun bersama. Wen Manxia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan akhirnya setuju, baiklah, kalau begitu, saya akan bekerja keras. Wen Manxia adalah wanita paling berani yang pernah saya lihat. Dia pasti bisa melakukannya, kata Minnie saat ini. Aku sangat iri padamu, jadi aku bisa pergi bersamamu. Masalahnya sudah selesai. Minnie bangun untuk membuat makan malam. Wu Heng berkata, kamu bisa makan malam. Duke dan aku makan di luar. Kami akan keluar malam ini dan mengunci pintu. Bagus. Setelah memberikan penjelasan, Wu Heng langsung keluar. Wu Heng keluar dari gedung. Mengendarai kendaraan roda 3, kami langsung meninggalkan kota Luntam. Setelah sampai di tempat yang tidak ada siapa-siapa, mengeluarkan topi konduktor dan menaruhnya langsung di kepalanya. Wow, gelombang, peluit berbunyi, dan kereta hijau militer melaju. Terjadi tabrakan dan pintu mobil terbuka. Wu Heng langsung masuk, mengambil rencana perjalanan di samping, dan menulis kota Blackstone. Pintu tertutup dan kereta menghilang. Bab 240. Bab 240, siapa yang lebih baik? Saudara-saudara, jika Anda memiliki suara rekomendasi bulanan, pilihlah. Hari sudah senja ketika kami tiba di kota Blackstone. Perjalanan yang semula memakan waktu 4 hari hanya memakan waktu setengah jam. Kereta hantu ini benar-benar merupakan barang yang berguna dan berguna. Melihat kota Blackstone di kejauhan. Dibandingkan dengan kota Luntam, kota ini jauh lebih kecil. Mendekati tembok kota, para penjaga yang menjaga tembok kota memberikan pandangan berpatroli. Saya menunjukkan voucher asosiasi dan penjaga membiarkan saya lewat tanpa halangan apapun. Asosiasi, ruang belajar Diakon. Dong 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 gelombang. Mengetuk pintu pelan-pelan, suara Slater terdengar dari dalam, masuk. Membuka pintu dan langsung masuk. Slater mendongak dan melihat Wu Heng masuk. Awalnya dia tertegun, lalu dia bahagia. Kemudian dia segera berhenti tersenyum dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Wu Heng masuk, duduk di sofa di dekatnya, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata, aku merindukanmu. Jangan bicara omong kosong. Slater dengan cepat melirik ke pintu dan kemudian bertanya, apakah kucing emas di sana dibangun? Bukankah kamu baru saja menulis surat kepadaku? Saat dia mengatakan itu, Slater langsung bereaksi dan bertanya dengan ragu, apakah penunjukan Anda sudah disetujui? Kalau tidak, di mana Anda punya waktu untuk datang ke sini? Wanita ini bereaksi begitu cepat. Wu Heng menyesap tehnya, tersenyum dan mengangguk, baiklah, surat pengangkatannya ada di sini, dan sekarang saya juga menjadi wakil Diaken. Datang untuk pamer padaku. Slater mengangkat alisnya. Tidak, lokasi yang ditunjuk disebut Pulau Harta Karun, pernahkah kamu mendengarnya? Slater sedikit mengernyit, memikirkan lokasi Pulau Harta Karun. Dia mengeluarkan peta lain dari laci dan membandingkannya dengan hati-hati, ekspresinya menjadi lebih jelek. Dia menatapnya dan bertanya dengan nada konfirmasi, Pulau Harta Karun di Laut Cemerlang. Ya, sepertinya itu adalah sebuah pulau di tengah laut. Slater melambai, Wu Heng berdiri dan berjalan, berdiri di samping.
Slater mengulurkan jarinya dan menunjuk ke sebuah pulau di lautan luas, Pulau Harta Karun. Peta tersebut merupakan pola linier lama, namun lokasi yang ditandai masih sangat jelas. Pulau Harta Karun dikelilingi oleh banyak pulau terpisah dan seharusnya menjadi bagian dari sebuah kepulauan. Ini juga masalah, mengapa kita harus mendirikan cabang di tempat seperti ini? Wu Heng mengeluh dengan suara rendah. Slater mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, Pulau Harta Karun adalah tempat yang kaya di laut. Terletak di dalam jalur navigasi dan penuh dengan kekayaan. Wu Heng berdiri di sampingnya, meletakkan tangannya di bahunya, dan bertanya, dari negara mana? Apakah tidak termasuk ahli nujum? Slater mengambil cangkir teh dan meletakkannya kembali, menepuk lembut tangan yang memegangnya, dan berkata, ahli nujum tidak boleh dikesampingkan. Sedangkan untuk negara, yah, itu milik bajak laut. Wu Heng juga terkejut dan bertanya, asosiasi juga mendirikan cabang di wilayah bajak laut. Biasanya tidak akan terjadi, tapi kalau dipindahkan, itu membuktikan ada cabang. Astaga! Slater menarik napas dalam-dalam, dan rok pakaiannya menonjol saat mengembang, dan berkata, ada apa denganmu? Mengapa tempat pemindahanmu begitu berantakan setiap saat? Wu Heng membela, saya ingin tinggal di kota Luntam sebagai wakil diaken, tetapi saya ditugaskan di sana karena suatu alasan. Slater menghela nafas, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata evaluasi diakon berdampak besar pada pemindahan anggota bawahan. Dengan kekuatan yang kamu tunjukkan di kota Luntam, aku juga akan memindahkanmu sejauh mungkin. Wu Heng mengerutkan kening dan segera mengerti apa yang dia maksud. Kekuatannya sendiri membuat Gomez merasa tertekan. Sulit untuk mengendalikannya meskipun dia tetap tinggal di kota Luntam sebagai wakil diaken. Selanjutnya, urusan Partai Warhammer memiliki dampak yang lebih besar padanya. Diakon itu melarikan diri dengan tenang, tetapi Wu Heng kembali ke asosiasi dan menjaga ketertiban selama jangka waktu tertentu. Di dalam asosiasi, sikap staf terhadap Wu Heng jelas lebih percaya dan antusias. Bagaimana dia bisa diizinkan tinggal? Bahkan jika Wu Heng mengisyaratkan dalam lamarannya bahwa dia ingin tinggal di kota Luntam, Gomez harus memindahkannya jauh. Bahkan jika tidak ada permusuhan terhadap Wu Heng, dia hanya mengurangi ancaman dan tekanan pada dirinya sendiri. Sekarang setelah penunjukan telah dibuat, tidak ada cara lain. Slater bersandar padanya dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Karena asosiasi telah mendirikan cabang dan memindahkan orang ke sana, itu berarti keselamatan personel dapat terjamin. Tangan Wu Heng yang melingkari bahunya bergerak ke bawah dan mendarat di Sendian. Mendengar apa yang kamu katakan membuatku merasa lega. Aku baru saja akan meninggalkan kota Luntam dan aku masih sedikit khawatir tentang hal itu. Gelombang. Slater mendengus, melihat ke bawah ke tangan orang lain, dan meraihnya, jangan melangkah terlalu jauh, pakaianmu kusut semua, apa yang akan kamu lakukan dengan Lantam City? Saya akan mendukung bawahan untuk mengelolanya untuk saya, dan Anda, Manichet, harus lebih mengkhawatirkannya. Slater mendongak dan bertanya, perempuan? Ya. Saat itu, saat membersihkan anggota geng, seorang pelayan yang menandatangani kontrak bisa dipercaya sepenuhnya. Slater mencibir dan menepis tangannya. Wu Heng menunduk dan berbisik ke telinganya, apa? Aku cemburu, aku masih sangat mencintaimu. Wajah Slater menjadi semakin merah. Tepat ketika saya hendak berbicara, saya mendengar suara langkah kaki melompat di pintu. Ekspresi Slater berubah dan dia mendorongnya ke bawah meja. Pada saat yang sama, pintu terbuka, dan Yuli melompat masuk dan duduk di sofa. Bibi, kapan kamu akan kembali? Gelombang. Panas sekali. Wajahnya merah sekali. Slater mengambil kerah bajunya dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Rasanya cukup panas. Bibi, kapan kamu akan pergi ke kota Luntam? Tidak ada kesenangan di sini. Slater mengangkat alisnya dan berkata, kamu hanya tahu cara bermain. Wu Heng sudah menjadi wakil diaken, dan kamu masih menjadi anggota tim.
Ini adalah layanan yang berjasa, tidak ada. Ah, apakah dia sudah ditunjuk? Kapan kamu menerima kabar itu? Yuli mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menghitung waktu, hampir waktunya untuk turun, kata Slater sambil tanpa sadar menutup kakinya dan memegang tangan yang melakukan trik tersebut. Oh, Yuli mengeluarkan permen dari tas kecilnya, membukanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bagaimana kalau kita pulang bersama? Slater mengangkat matanya dari bawah meja dan berkata, kamu kembali dulu, aku akan kembali setelah aku selesai. Aku akan sibuk lagi besok. Ayo, ayo, ayo. Jangan ganggu aku dari sini. Yuli mengerutkan bibir, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan meninggalkan ruang kerja. Tutup pintu. Oh, Yuli berbalik dan menutup pintu. Setelah Yuli pergi, Wu Heng keluar dari bawah meja. Pegang pinggangnya, tarik dia dari tempat duduknya, dan cium dia dengan keras. Slater sedikit berjuang, lalu perlahan-lahan terlibat. Mereka berciuman sebentar, lalu melihat pakaian di tubuh mereka semakin berkurang. Mereka menoleh dan berkata, ini lagi. Ada yang bertugas di malam hari. Ayo pindah ke tempat lain. Wu Heng tidak ingin merusak reputasi Slater di kota. Kalau begitu, kemana harus pergi? Berpakaianlah dan ikuti aku. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, mereka berdua meninggalkan asosiasi dan langsung menuju ke sebuah rumah besar. Slater mengeluarkan kunci, membuka pintu dan masuk. Wu Heng mengikuti di belakang. Apakah ini rumahmu? Milikmu? Yat menyerahkannya padamu seperti orang bodoh. Pintu tertutup dan Wu Heng mengangkatnya. Siapa yang kamu sebut aku bodoh? Kamar tidurnya ada di sana. Seluruh tubuh Slater melingkari tubuhnya, dan dia tersandung ke kamar tidur sambil menciumnya. Mereka jatuh di tempat tidur bersama. Slater mendorongnya ke tempat tidur dengan pinggang yang kuat, mengambil pita di sampingnya, dan menutup matanya, jangan bergerak. Kemudian dia perlahan mulai membuka ikatan pakaiannya dan jubah armor yang dia kenakan. Mengenakan korset hitam, dia naik ke tempat tidur. Pitanya tidak tipis, tetapi terlihat samar-samar. Warnanya putih, lembut dan montok, bergoyang mengikuti ombak. Tindakan merasuki tubuh memberikan tekanan yang luar biasa pada korset, dan tali di dada menjadi semakin kencang. Berpura-pura bingung, saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa yang saya lakukan. Wu Heng merasakan tubuhnya tenggelam, dan tubuh lembut dan lembut duduk di pinggangnya. Sampai larut malam, keduanya bersandar satu sama lain. Slater mengangkat kepalanya dan berkata, katakan padaku, kepada siapa kamu akan menyerahkan kota ini? Bagaimana kalian bisa mengenal satu sama lain? Wu Heng tercengang. Sial. Bagaimana dia masih bisa mengingat ini? Setelah memikirkannya sebentar, dia menjelaskan cara memahami dan menandatangani kontrak. Itu lebih baik bagiku. Sekalipun kecerdasan emosional Wu Heng rendah, dia tetap tahu bagaimana menjawab, halo, penampilan dan sosok Anda, serta status Anda, dan mengapa Anda bertanya. Apakah Anda tidak tahu betapa menawannya Anda? Kamu masih punya hati nurani. Wu Heng tersenyum dan berkata, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, kamu unik. Slater menamparnya dengan rasa malu dan melanjutkan, kalau begitu saya akan mempersiapkan dan membawa orang ke sana dalam 2 hari ke depan untuk membereskan semuanya sebelum Anda pergi. Oke, keduanya mengobrol sebentar, lalu bersandar bersama lagi di bawah belayan satu sama lain. Keesokan harinya, dini hari. Mereka berdua bangun pagi-pagi. Setelah Slater berkemas, dia langsung pergi ke asosiasi. Wu Heng juga meninggalkan kota dan kembali ke kota Luntam dengan kereta api. Ketika saya kembali ke kediaman saya, tidak ada satupun pembantu di rumah. Wu Heng memanggil kerangka, penghancur tengkorak, dan kapak darah yang bersiaga tadi malam, membuka gerbang, dan masuk bersama. Dunia zombie. Turun ke bawah, Li Yahong datang dari kejauhan. Wu Heng bertanya, apakah Anda pernah melihat Bifeng Life Plaza? Saya meminta masyarakat untuk memeriksa di sepanjang jalan. Semakin dekat saya
Semakin banyak zombie yang ada. Situasi di lokasi kejadian belum bisa dipastikan, kata Li Yahong. Biarkan konvoi bersiap. Ayo berangkat ke sana hari ini. Dia harus mempercepat proses transfernya. Bagus. Li Yahong setuju dan berjalan cepat untuk bersiap-siap.